anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik, serta teman-teman PMI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, salafus shalihin, para aulia, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus shalihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, dhahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita bil jamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiyah fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Yang lagi apalagi ya? Pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah, tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Amin. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dan langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih bermimil. Oke. Allah memerintah kepada para malaikat, para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni aqribu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes, yang dikei aku benci ngurung suaranya. Hanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit langsung dikasih. Jangan buru-buru seneng. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gergennya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hongkong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hongkong, mungkin Abah Anja paling sering sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen nih. Kalau sampean aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar gak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ro'ani dakhalal jannah,
Wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah. Wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah. Wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan ini. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, cuma jadwalnya masuk surga itu yang gak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu
Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reveal of religion. Aku nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, air of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli. Terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam, yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam, sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya, semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama
ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih Darmo, nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak kira-kira sampai. Kenal. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Itu. Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto. Ya, itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Itu aku ngocol. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya Ninikino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi Sakarapmu Naruto, Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen, kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yuk diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu. Sisu sama Wuiji. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yiniski. Komisini Yiniski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya
kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Qur'an. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan 12 bulan itu, inna iddatas syuhuri indallahi asyara syahra. Bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an pasti mulia. Dan Al-Qur'an itu punya hak syafaat besok di akhirat. Punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tindihan 7. Ada. Yang kemarin beli tiket pakai katok cetak, pakai singlet nih. Aku dikasih videonya sama Bunda Nulis. Yai jamaah jenengan itu lo tingali ya. Wes apa-apa, wes sampean mlebu swarga dhisik dhewe ya. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Qur'an, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Qur'an. Gak begitu pinter bacanya, tapi untung dia, kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak ini pahalanya. Gitu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Qur'an, dibela oleh Al-Qur'an, gak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampean itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Maksud sampean gak pengen jalan-jalan
Belum aku. Asik loh alam kubur ini. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum, rencananya nyusul kapan? Hah? Bareng saya? Oh. Aku boleh barengan saya ngapi-api. Nah gini ya, namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang, betul? Kayak jenengan yang di sini ini kan merantau, masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang, betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Ada yang sudah merencanakan itu? Semua pasti. Namanya merantau kok, suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Nah itu yang bilang innalillah itu kayaknya sebentar lagi. Orangnya pakai jaket Anzamania. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah, betul? Yang namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean sama ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu. Bekal apa yang nanti saya bawa pulang? Nah kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya gitu. Saya ini. Kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinannya. Gak mau turun pantes, gak pantes belas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf. Apa mana dapuramu. Jadi gini. Bukan, ini saya yang syukur saya. Terus saya itu mikirnya gini. Sudah dengerin dong saya. Saya kepingin serius. Saya mikirnya gini. Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas. Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon nang swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Dan terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita untungnya ini loh ya, ini paham ya maksud saya. Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Durung ngomong wis oleh angpau.
Iya. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku ya. Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Hong Kong. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini kan bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya. Saya yakin itu bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba ganteng enggak? Oke. Kamu ngomong sendiri sih. Udah ganteng gitu. Jemburu tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku kok. Udah, aku tak cerita dulu. Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae lho ndak. Kesalahan kita sambrek sak budget. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, pertul tangannya. Kan Allah nggak gitu. Ngerasani, langsung merotoli untune, abung lambene, rontok intil-intile. Terus tapi sing tekono kene iki karek tengkorak tok. Soalnya penggaweane ngerasani. Kok aku ceramahnya dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Kayak saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami, ke Sabilun Najasimo. Ya, full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangi dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah nggak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya loh, nginceng wong adus, kero, nginceng meneh picek, entek. Umpamane ada orang berbuat zina langsung protol, langsung gosok, entek. Allah nggak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Halo? Terlalu serius ya? Emang Allah begitu kok.
banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali umpamane esuk sampean kok sida mlebu swarga, yakin itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Nah, ya wes lek ngono aku ora usah ibadah, ora usah apa. Gusti Allah kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, ngelakoni perintah Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Ini toh nek suk sidoro. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil, medit. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, ini gagal itu dia. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Apa-apa sama ngaji karo mangan, nggak apa-apa karo ngomong. Tetap sama seneng ngaji kabeh. Muga-muga keselak, muga-muga kalah. Apa harapku? Dah. Dan sekarang semua agama antrinya agak subuh. Makasih. Jadi semakin membuktikan bahwa kamu emang bener-bener gak bosen sama aku. Makasih. Pokoknya jenengan betul bosen. Insya Allah kalau ada waktu saya, ya pasti itu pasti. Saya ini bukunya Majelis Dzikir Ilham, bukunya Bunda Nuri saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Nah, bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Makanya untuk kelinci percobaan untuk apa ya? Mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ya, ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Makanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya ya kualat. Walat kalau ada apa-apa saya. Tiket gak payu ya aku sentuhan. Wes. Penglawas. Dah. Yo ketoro. Rambutmu 3 warna. Wes. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi.
ditirukan ya biar agak pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual. Ritual kok seruan-seruan. Dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual. Itu dong. Yang kedua dimensi sosial. Dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Dimensi intelektual. Saya kita urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa, di Protestan ada kebaktian. Umat Hindu juga punya. Main di pokok jenenge aku karo. Toko broto. Semua apa jenenge? Kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali. Sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul nggak ya? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu, tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjid itu tahu sujud. Tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i ekonomi syariah, bank syariah, gitu. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Coba sekarang baju aja udah disebut baju syar'i. Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah. Padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji. Padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Enggak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji. Coba. Malah terdiri ada tahu takwa. Tahu itu takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, ada gedok naudzubillah min dzalik. Ini orang kita. Ingat gak sampai maaf ya, maaf banget. Sampai apa ya? Pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Ya padahal cemara itu nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam. Dia nggak pernah bersyahadat. Masa lewat Kristen nggak boleh makan kurma? Halo? Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam. Kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. KTP-nya Orangnya pun Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu
terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk saya ngomongin. Saya ngomong yang betul mau ya. Ini rasa ini dia. Asli. Tapi walaupun gitu dia sayang banget ke amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dong, di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada loh mauidhah hasanahnya. Kayak gini, bulan Maulid ini ya, peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Nanti Rojab Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan ya mauidhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran ya mauidhah hasanah. Nanti Lebaran halal bihalal ya mauidhah hasanah. Ada yang mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah. Semua acara kematian aja ada mauidhah hasanahnya. Betul? Semua acara di kita itu mauidhah hasanah semua. Orang nikahan walimatul nikah mauidhah hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mauidhah hasanah. Nanti sing wedok meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Punya anak, kasih nama anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Aku segitu ibu tak pikir hati ini. Mauidhah hasanah. Terus akikah walimatul akikah juga mauidhah hasanah. Nanti menghitankan anak walimatul khitan juga mauidhah hasanah. Yang nggak ada itu cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mauidhah hasanah tapi asarnya hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mauidhah bukan uswah. Sehingga jamaah yang dimauidhahi pun perubahan menjadi lebih baik juga maaf. Nggak bisa signifikan. Gua di rumah nongol. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan, setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan. Keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan enggak. Ada HP. Ya betul, HP direkam. Tapi persoalannya apa bener-bener didengerin? Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, gue status, gue story, apa memang niat mau diamalkan? Pertanyaannya kan itu. Bukan di rumah nongol. Halo. Bedanya kalau orang dulu, ilmu bukan hanya dicentelnya ning otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Saiki ilmu ini dicentel nang nggone HP, disimpen nang nggone HP tok. Setelah itu ya wes sembuh. Bahane diomongin kok. Iki pokoknya aku teko rene maneh sok lungguhe tak pindah kok. Nang arep iku tak kon manggon nang dhuwur. Ben ora iso resek. Halo? Halo? Ya Allah. Nggih. Jadi wong kadang-kadang dimauidhoi las gak ngefek. Ayo sing rukun, yo sik tukaran. Ojo ngrasani, yo lambene sik lecet. Ya kenapa? Ya maaf, hanya mauidhah bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba dong, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong, itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul dipraktekne. Itu wong Islam loh. Lah sampean dhewe sing wong Islam kok songkroh, kemproh, gilani. Coba loh.
Di kita itu tulisan An-Nadhafatu minal iman nyentel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisi An-Nadhafatu minal iman, tapi ada telek cecek, telek tikus tidak disuceni malah dibunderi kapur dikasih tulisan awas telek. Jedingnya masjid itu pesingnya standar internasional. Nah, kalau yang aroma terapi bumbunya, kalau yang di ngomong itu uang Islam, tapi soal kebersihan kerapian ini kan keren, jadi apa bodoh? Dan yang punya An-Nadhafatu minal iman kita, yang punya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Benar loh maksudnya. Aku kapan nih pas diajak jalan-jalan naik ferry, setar apa tuh? Aku ngerti ku Starbucks kok. Setar. Ayo. Sampeyan juga tahu yang pernah. Ada yang kuper banget nggak pernah, itu juga ada. Karena maaf misalnya majikannya jahat terus sama sekali nggak ada, dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Itu sungai airnya itu betul-betul jernih bening, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Lah nek daerahmu kan sungai kan nggak ketok banyune. Coba. Masya Allah. Terus mana? Kita yang punya teori. Praktekin dulu, mikir. Ayat Quran ini loh, asari kuasari waktu faktor aidiyahuma, tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak ini malingnya ini? Potong tangannya loh. Tapi ya Allah, namanya pencurian, maling, copet rame di Indonesia. Kalau di sini ada juga paling saya nyolong sampai yang paling lebih aman dari pencurian. Malah kalau saya nanya di mana orang paling sering kehilangan sandal, jawabannya mesti masjid. Ya benar betul. Karena masjid itu rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Tapi kok paling sering terjadi kehilangan. Wes. Nah ini suksesnya. Ya. Tenang, masih 1 jam lebih. Tenang. Sukses game. Saya itu sebenarnya kemarin rencananya saya mau sholawatan. Tak pikir gini, aku pun sholawatan, aku ki penceramah gitu. Apa jenenge penyenandung sholawat, gitu vokalis. Hah? Bentar. Aku ingin tukaran karo Habib Bidin kok, sama dia kok. Tukaran. Kalau Habib Bidin kemana-mana, kalau tausiah, kalau ceramah, awas. Itu wilayah saya kok. Gak boleh. Melu ceramah, melu tausiahan. Insyaallah nanti Az-Zahir tanggal 24 November. Sebenarnya bareng sama saya, planning awalnya. Rencananya planning awalnya bareng sama saya, tapi pas tanggal 24 November itu saya rutinan. Minggu Kliwon itu saya rutinan, nggak bisa. Adanya gedung tanggal 24 November. Pengen saya aku duel lagi di Hongkong kayak yang kemarin. Insya Allah nanti event berikutnya nanti saya bareng sama Az-Zahir lagi. Nanti saya akan bikin perhitungan sama Habib Bidin. Mas Bidin MC itu ngomongnya bene. Dok, tadi kan ada panitia yang ingin tadi kan udah matur paham gak? Paham ya? Jadi kan pembebasan tanah, oke? Ya?
Aduh. Jelas ya? Makasih. Tugas mengumpulnya aslinya juga sendiri. Pesantrennya mau dilebarkan. Ini saya ada titipan. Kalau Az-Zahir kan udah ngerti semua kan? Udah ngerti kalau Az-Zahir bareng sama Abah Hamzah mesti selalu viral. Pasti viral, pasti. Ya karena kita memang musuh bebuyutan. Saking bestinya, saking sayangnya. Iya, insya Allah nanti event berikutnya. Nah ini, iya. Nah, ini ada titipan dari Bunda Turis ngaji bareng Gus Reza. Tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober. Ada titipan ngaji bareng Gus Reza 20 Oktober. Pas hari santri. Sampai itu kalau ngaji, mana toh saya gini ya. Sampean kalau ngaji, bro, jangan hanya ikut yang viral-viral saja. Oke, gini, viral iya, tapi kualitas juga harus iya dong. Kira-kira ngaji yang dapat ilmu, dapat hikmah, jangan hanya anut grup. Wah, ini pas viral iki nang medsos tuku tikete, wah ini pas viral, teko iki kok sing dianggap gak viral, gak kenal aku. Jangan karena kenal gak kenal. Jangan karena kenal gak kenal. Satu, berharap barokahnya. Dua, datang di majelis kayak gini harus dapat hikmah, harus dapat ilmu. Lah kalau hanya anut grujuk, grudak-gruduk ya eman-eman, ndak mutu, ndak kualitas. Ini kelemahan masyarakat kita juga seperti yang saya sampaikan tadi. Maaf, seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Casingnya saja yang dipentingno. Isine nggak mutu blas. Nah, ya kita harus berpikir harus berpikir positif, harus berpikir dewasa dong. Kalau namanya ngaji itu tujuannya ngatur jiwa, tujuannya nyari tambahan ilmu. Nah kalau majelis itu nggak ada ilmunya sama sekali kan ya rugi kita. Artinya saran saya panjenengan kalau ngaji itu ya memang sih wong iku seneng gak seneng iku ngono kuwi ya. Wong iku nek seneng walaupun gak enak ya dianggap enak, walaupun elek bahkan kadang dianggap apik. Bahkan kalau ada yang mengkritik itu dianggap iri, dianggap hasut macam-macam. Tapi ayo cobalah kita berpikir yang jernih. Kalau ngaji itu ya harus ada ilmunya, bukan hanya sekedar ramenya saja. Ini kita terus nek sing ngrasa ngene, lho Anda wis mulai ngono, kalah viral, kalah rame. Enggak, aku mulai dulu sampai sekarang ya gini-gini aja kok. Aku nggak merasa terus, wah aku itu viral, aku ini terkenal, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu. Mulai dulu aku tetap seperti ini dan alhamdulillah tetap stabil kok. Di saat yang lain bermunculan yang baru-baru, aku tetap FYP. Itu juga karena kamu saya. Kalau bukan karena kamu, saya bukan siapa-siapa. Allah yang ngatur semuanya, wasilahnya sampean. Aku mencintai jamaah, maka insya Allah jamaah juga mencintai aku. Simpel saja. Nah ini termasuk tadi pesanan dari Bunda Nuris. Allah nanti ada ngaji Gus Reza bulan baleni tanggal 20 Oktober. Beliau pengasuh pesantren Al-Masrusiyah Lirboyo. Nanti yang mengadakan eventnya siapa? Posmi ya? Posmi. Ngaji, itu ngaji tenanan. Ngaji, beliau alim, beliau ngaji tenanan. Ngaji memang. No, gak kaya aku, aku lama cengengesan kok. Oh sampean tang gini. Lho iki lek tanggane nang kene kok nek Gus Reza gak rawuh digenteni tanggane. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tak lanjut. Iya, suksesnya pengembangan Islam oleh para ulama dulu, oleh para kiai-kiai dulu, itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah. Jadi suksesnya pengembangan Islam oleh para aulia, para ulama, itu bukan dari ceramahnya, bukan dari mauidhahnya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dilakukan. Lesannya adalah hatinya. Ini cerminan dari karakter baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau diplot Allah menjadi uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan yang baik? Ya karena memang beliau benar-benar teladan yang komplit. Beliau benar-benar contoh yang sempurna. Ana awwal fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau aku memerintahkan kepada kalian, maka aku yang melakukan pertama kali. Itu Rasulullah. Apa yang disampaikan dilakukan, apa yang diucapkan dikerjakan. Lesannya adalah hatinya. Kalau aku menyuruh kalian ini, aku sudah melakukan duluan. Kalau aku memerintahkan kalian seperti itu, aku sudah mengerjakan lebih dulu. Nah sekarang kan enggak. Ulama gak mandi. Lah kalau ulama dulu pidato, kalau ingin disayangi Allah, kalau ingin dirahmati Allah, usahakan qiyamul lail yang istiqomah. Sempatkan tahajud walaupun hanya 2 rakaat tiap malam. Ini yang pidato tentang tahajud, istiqomah tahajudnya, gak pernah meninggalkan tahajud. Sekarang kan udah. Wa ayatul Quran yang metu qadallahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan tadi sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan ibadah sunnah bagimu. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ciri utama orang solih solihah itu adalah qiyamul lail, gak pernah meninggalkan sholat malam. Maka kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat, walau 2 rakaat syukur, 4 rakaat syukur, 8 rakaat plus witir 3 rakaat, istiqomahkan, pasti diangkat derajatnya dunia akhirat. 2 jam nerangno tahajud, sing pidato belas gak tahu tahajud. Ada apa enggak kira-kira? Orangnya sekarang lagi pegang mic. Betul. Atur suwun. Iya. Ya Allah. Nah itu. Dok. Dilanjut tak ini? Rasulullah begitu. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri untuk qiyamul lail. Jadi kalau untuk umat tahajud, qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Tapi bagi Rasulullah tahajud itu hukumnya wajib. Itu loh. Rasulullah wajib tahajud itu, gak pernah meninggalkan. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah paling kuat sedekahnya, gak ono yang ngalahno. Rasulullah itu nyuruh orang bersedekah. Kanjeng Nabi dhewe ya ahli sedekah, pol-polan. Sekarang enggak. Pinter narik urunan tapi gak melok urun. Ini dana sorban
Kayaknya Dara Sobani gak perlu nyemplungi. Ya Allah. Rasulullah itu nggak pernah punya duit nginep. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar sayang, bentar. Rasulullah itu nggak pernah punya duit nginep. Tahu nggak duit nginep itu? Sehari aja itu lo nggak pernah. Makanya Rasulullah itu nggak punya rekening. BRI belum buka. Astagfirullah. Ini jamaahku ini jangan lecek-lecek. Aku wis ngaji serius sih lho sik disauti apa mana aku cengengesan. Wes, pokoknya kok tak jahit lambene siji-siji. Maksudnya Rasulullah nggak pernah punya duit nginep itu gini. Rasulullah nggak pernah punya duit kok sampai sehari semalam itu nggak pernah. Sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbenam, semua duitnya sudah disedekahkan, diinfakkan. Nggak pernah punya duit sampai nginep semalam aja itu nggak pernah Rasulullah. Ini saya juga nggak bisa, nggak bisa. Pernah habis asar itu Rasulullah ngaji, kumpul bareng sama para sahabat. Terus kira-kira maghrib kurang 1 jam, Rasulullah itu bergegas pamit. Bentar ya, aku pamit dulu, aku pulang. Bentar, aku pulang sebentar. Nanti aku balik lagi. Jangan bubar kalian. Kita nanti lanjut ngajinya. Rasulullah pulang, buru-buru bergegas pulang. Gak lama, beliau balik. Lanjutin ngaji. Terus sahabat tanya, ada hajat apa ya Rasulullah? Kok pulang buru-buru? Gak lama langsung balik ngaji lagi. Jawaban beliau sungguh menyayat hati. Aku ingat di saku jubahku itu ada duit 20 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku nggak mau ada duit nginep. Jadi nenggone kantong, nenggone saku jubah ini kita sih enten duitnya. Aku gak mau keburuan, aku gak mau nanti matahari terbenam, aku masih ada duit yang nginep. Masya Allah. Ayo, sebelum matahari terbenam, kalau di dompetmu masih ada duit. Lah, peringati Maulid Nabi ini kan berusaha untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Ya lanjut ya. Maka kenapa Rasulullah menjadi teladan? Ya karena satu, beliau adalah manusia. Bareng. Manusia. Lagi. Manusia. Ini yang hadir di sini manusia semua apa bukan? Itu setan ya, itu setan. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau manusia istimewa. Maka ada satu makalah, tolong saya sampaikan dan ditirukan bareng-bareng. Ya, yang ikut menirukan tak dongane rezekine lancar. Amin. Majikane apian. Amin. Gajine tambah. Amin. Bonusnya selalu tambah. Majikane loman. Amin. Utangnya ketutupan kabeh. Amin. Ketutupan ya terus. Lomanan amin. Ketutupan apa iki? Nirono kabeh. Nggih. Muhammadun. Basyarun. Lakal bashar. Bal huwa. Kal yaquti. Bainal hajar. Muhammadun. Basyarun. Lakal bashar. Bal huwa. Kal yaquti. Bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia. Akan tetapi tidak seperti
Tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, sekarang semuanya nyaut manusia gitu ya. Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan manusia. Nah, ini ganti wong bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku sing ora nyaut berarti dudu wong. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi wong sing sadar dadi wong sing iso ngerteni wong sing nguwongno soalnya saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi saiki akeh wong sing gak sadar dadi akeh wong sing gak iso ngerteni akeh wong sing ora gelem nguwongno sing ngono kuwi berarti ndekne dudu ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak merasa sebagai Manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang Manusia. Banyak manusia yang tidak mau memanusiakan Manusia. Yang seperti itu berarti dia bukan Manusia. Oke, Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum vitae manusia. Secara kurikulum desain manusia. Ngerti buka tahun ini. Organ tubuhnya juga manusia. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Ya memang Rasulullah manusia. Manusia, karakternya karakter manusia, sifat-sifatnya juga sifat manusia karena memang beliau manusia. Rasulullah ya makan, ya minum, ya sering lapar, sering haus. Rasulullah ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir, kena santet. Manusia. Rasulullah juga pernah lupa, pernah. Rasulullah manusia. Rasulullah juga tidur, memang manusia. Rasulullah juga kerja. Rasulullah kalau nggak punya duit kerja, nggak kok terus mentang-mentang jadi nabi Allahumma duit. Enggak, kerja. Bahkan kalau benar-benar butuh duit, ada keperluan nggak ada duit, Rasulullah juga utang. Makanya sampean yang punya hutang jangan khawatir nggak dianggap sebagai umat Rasulullah. Sampean walaupun utangnya banyak tetap umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga kalau nggak punya duit utang, tapi kalau udah punya duit nyaur gak koyo potonganmu pindah. Apa ini diblokir? Halo, itu loh pengalaman itu. Udah tau gak? Rasulullah juga nikah, punya istri, punya anak. Emang Rasulullah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Oke, saya ulang, diantaranya gini, sebagai manusia Rasulullah itu ya makan. Sampean manusia ya makan, tapi beda dalam hal makan saja. Biasanya lagi contoh badokan ini gampang dipaham. Sebagai manusia Rasulullah makan, kita manusia juga makan, tapi beda. Bedanya gini, Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Nah kalau sampean meskipun nggak lapar tetap makan. Mau kolom permen. Ini pengajiannya mangan, sanggup panganan itu sebuah panggung yo.
Kalau di Indonesia kan dapat snack, Pak. Iya ya bontot iya, tapi mbok yo makannya itu nanti habis ngaji. Mosok ngaji gak habis. Iya, Pak. Ono kok alasane tadi kan buru-buru berangkat dari rumah belum sarapan. Oh masih sing kawitane ngaji sak mangane itu suwe-suwe ngaji sak ngisine bisa. Wes. Jadi Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Dan kita meskipun nggak lapar nggak terima makan makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Nah kalau sampean meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Sama tapi beda. Saya ulang. Sama tapi beda. Rasulullah itu kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Nah kalau kita meskipun nggak lapar makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Dan kita meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Rasulullah ada gue mana nih? Untuk kembang. Astagfirullahaladzim. Pakai gitu. Dapat gak gue domblong. Sakarmu gak kerungu. Rasulullah kalau makan sedikit. Kalau kita kan sedikit makan. Oke. Rasulullah makannya sedikit. Kalau kita sedikit Makan. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Kalau kita makannya banyak dan banyak. Sehingga Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. Ini simbol bahwa beliau nek dahar titik carane titik ngambilnya lo pakai 3 jari. Kayak gini Ya bukan hanya kurma daging, walaupun makan nasi kan juga bisa loh pakai 3 jari, yang penting duduk soto. Bantah ini di kantong. Bopo diceramain di bantah. Halo. Makan yang paling jelek itu pakai 10 jari. Kalau ini dulu langsung ini. Artinya sedikit dan sedikit. Rasulullah sebelum berdoa zikir nggak makan. Jadi kalau mau makan mesti doa mesti zikir. Nek sampean kan ora. Kono pengajiannya makan orang dongo kok. Plak-plok. Wong pengen barokah. Terus kayak gini. Terus enggak ini. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi berkah mergo didongani. Oh. Dan betul-betul dijaga kehalalannya. Ojo karames, karang games. Bal kedual. Ya sakarepmu wis dukung coklat ya karo nemut permen. Sakarepmu bongkok kelolot sak danane sakjane. Tenang. Lanjut. Contoh lagi sebagai manusia, Rasulullah nggak tidur. Kita manusia juga tapi beda. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, pikiran dan hatinya tetap terjaga. Ulang, Rasulullah tidur. Tapi kalau tidur beliau hanya kedua matanya saja yang terpejam, jasadnya istirahat, tapi pikiran dan jiwanya tetap terjaga. Jadi ada kejadian apa tahu Rasulullah tetap tersadar tidurnya Rasulullah itu. Hanya kedua mata beliau yang terpejam, sementara akal, pikiran dan jiwanya, hatinya tetap terjaga. Ada apa-apa yang tahu, ono apa ae yang ngerti. Nah, beda kalau sampean sekalinya tidur blek total mati. Halo? Dia nama betul? Sampean sekali tidur blek total mati apa nih? Pak, Kanjeng Nabi itu nek
kondisi suci dari hadas. Sama nggih? Iya enggak? Ini toh. Sampean juga kalau pengen mencontoh Rasulullah ya seperti itu. Kalau mau tidur usahakan. Lah dene kok di tengah-tengah tidur tok brot urusan lain. Yang penting menjelang tidur diusahakan gak di rumah aku. Terus Allah penuh toh. Kayak tadi di depan tadi loh. Anteng aku semua. Kalau mau tidur Rasulullah selalu doa zikir, doa zikir, doa zikir, doa zikir, doa zikir, kalimat-kalimat thayyibah, doa zikir, kalimat thayyibah, doa zikir, kalimat thayyibah sampai tidur. Nenek sampean kalau mau tidur ngeloni HP. TikTok. Mau YouTube, mau IG, mau Facebook, mau chattingan, mau DM-an, mau video callan, sampai doa. Halo? Nggih. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, miring kanan, kok miring kiri? Antum kipas. Wah, aku nggak minta dikasih kok yang utang. Tidak ada apa-apa, tas kuang di air. Tidak ada apa-apa dok. Dah, on. Itu gampang, nek saya terus tak gini kosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kalau tidur itu istiqomah. Dirayah apa lu? Apa tuh anakku dulu? Saya kok kepayu ya. Ngandung apa ya? Ya asli. Adek langsung ngadek. Kalian itu suka yang berdiri ya? Allahumma Muhammad. Habis ini serban keleleng habis ini. Ini kalau pengen mencontoh Rasulullah, kalau mau tidur wudu, terus zikir doa, kalimat thayyibah, zikir doa, kalimat thayyibah sampai tertidur. Sholawat, zikir doa, sholawat sampai tertidur. Seperti itu terus. Kemudian miring kanan, ayo ngomong miring kiri. Koyo gayamu ae. Rasulullah kalau tidur itu miring kanan hadap kiblat. Miring kanan hadap kiblat. Paham enggak miring kanan hadap kiblat? Misalnya kiblatnya di sana, berarti gini miringnya. Miring kanan hadap kiblat. Terus telapak tangan yang kanan ini dipakai bantal pipi kanan gini. Telapak tangan yang kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi, yuk wis dulu. Orang bantah krim gitu. Tanya gue asam urat. Bantah aja. Gini loh. Nah kita nyontohnya juga gitu mapane sayang. Usahakan kalau mapan seperti itu, miring kanan hadap kiblat. Yo pakai bantal, oke, pakai bantal. Tapi nih telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan yang kiri taruh di atas punggungnya paha kiri. Dene kok ning tengah-tengah malang megong gak karo-karo urusan buri. Walaupun nanti di tengah-tengah tidur wes mekangkang meskipun gak karo-karoan. Kadang tangannya asalnya ning pipi kene langsung operasi tekan Gunung Bromo, Gunung Keluk. Kadang sampai hutan Jawa Tengah wis bapak tanah leluhur bergeten aku. Yang penting seperti itu posisi tidurnya. Suruh mana? Sebagai manusia, maaf, Rasulullah juga kencing.
Kita manusia juga kencing, tapi beda. Rasulullah kalau begitu keluar sama sekali nggak berbau. Lah nek uyuh pesine sedini wa dunya wal akhirah. Air seni Rasulullah itu sama sekali nggak berbau. Begitu keluar langsung lenyap di telan alam. Hilang, nggak ada bekas. Dan nek uyuh muntuk. Apa mana kata metune yes. Kewarnane koyo teh. Muntuk. Lepes apalagi habis makan pete. Masya Allah. Sama lah ya habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan kayak gitu. Nah, ayo muyo saiki nek kan survei. Sama manusia tapi beda. Sama-sama kencing tapi beda. Paham ya sampai sini? Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Ya, kita manusia juga berkeringat tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah itu wangi, harum, digawe rebutan karo sahabat-sahabat. Ya Allah, parimono kuat Gusti, parimono kuat. Sampeyan manusia yang keringetan, tapi keringetmu apa mana keringetnya kelek? Kayak ngomong buat apa? Masya Allah, nah itu beda. Nah, wes tau ini masih mau kayak deodoran koyo apa ya teman-teman. Dah, sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Ingat gak pas ketika Rasulullah hijrah dikejar-kejar orang kafir, sembunyi ke dalam gua dibarengi sahabat Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah istirahat itu, tiba-tiba dari salah satu lubang di gua itu keluar kepala ular. Abu Bakar Siddiq langsung mikir, gak bahaya lah. Ini nanti kalau ular ini sampai gigit Rasulullah, gak bahaya tak? Mumpung dorong, ditutuplah lubang itu sama Abu Bakar Siddiq pakai tangannya. Abu Bakar gak mau ganggu Rasulullah yang lagi istirahat, gak mau gerak, langsung tutup pakai tangannya, plak. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, nyokot, cetek, bengkak, biru, racun menjalar, pucet Abu Bakar Siddiq. Sing nyokot ulane gede, ula Arab. Sing begini lho. Ya memang ula Arab. Ono sing takon gedene sak pira. Wis grayangan dhewe. Ula Arab. Ulo Jawa kan cilingkil-ungkil. Ini yang gigit ini ulo Arab. Wes. Ini nggak raya. Aku lu gak mikir tekan kono asli. Abu Bakar ini biru, pucet, keringat bercucuran. Akhirnya ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Loh, kenapa? Kamu kok pucet? Ya Allah. Ini sampai tangannya nempel ke dinding gua, ke dinding ular. Astagfirullah. Ini lho nek gak ngrungokno iki.
Kamu takut ya? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu nggak mau dampingi aku pergi ke Madinah? Kamu sakit? Enggak. Kok pucet? Baru ngomong ini cukup dulu. Dipegang tangannya Abu Bakar Siddiq, diludahi sama Rasulullah. Ini contohnya yang ludah ini. Ini contohnya yang ludah. Ya Allah, itu terus langsung sembuh seperti sedia kala, sama sekali nggak ada bekas. Itu ludahnya Rasulullah. Hidungmu, ayo hidungmu, salah dekek Jawa urusannya. Oke betul? Bisa man lo nggak perlu tepak melaku, moro-moro sama ngidu, atau itu gede bisa. Terus pelek nang raine wong. Oh, Jawa urusannya. Sama manusianya tapi beda. Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, itu karena saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampean kalau sholat kakinya bengkak kan mergo kolesterol sampai asam urat. Ini udah jam 12. Oke sekarang ya. Sekarang dengerin toh, kita berusaha mencontoh Nabi. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena beliau istimewa, beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan melalui akhlakul karimah. Tuh bedanya di situ. Manusia iya. Kenapa? Ya agar bisa dicontoh sama kita. Kita manusia dikasih contoh manusia. Pas di kok kesenggol boleh nih. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Pas. Lah kalau manusia disuruh mencontoh malaikat, nggak bisa. Misalnya kita dikasih uswatun hasanah malaikat, yo nggak bisa no kita. Kayak saya sering bikin contoh kayak rumah nonton kucing disuruh nyontoh kucing, yo pas. Lah kalau kucing disuruh nyontoh ayam, nggak pas. Kucing kalau makan contohlah ayam. Lah ayam tak punya cucu. Ayam kalau makan cucu, kucing nyontoh, yo contoh kabeh lah deh. Kita manusia misalnya disuruh nyontoh malaikat, ya nggak pas. Kayak gini, yang jamaah yang ikut ngaji manusia, yang ceramah juga pas. Misalnya yang ceramah ini malaikat Israel. Beliau Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun, karena Rasulullah adalah figur yang sempurna, bisa menjadi contoh bagi siapapun. Misalnya ada orang jadi petani, apa bisa mencontoh Rasulullah loh? Rasulullah juga petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Maka petani yang baik contohlah Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh bagi petani. Karena Rasulullah juga bercocok tanam kurma. Saya pedagang, Rasulullah juga pedagang kuno. Umur 9 tahun aja Rasulullah dagangnya udah lintas negara, udah berdagang sampai ke negara Syam, Syria. Coba, pedagang bisa mencontoh Rasulullah. Saya militer, saya tentara, saya polisi. Rasulullah juga militer, jenderal. Rasulullah memimpin pasukan di medan perang. Maka militer yang baik contohlah Rasulullah. Saya pemimpin, Rasulullah pemimpin. Saya kunyan, Rasulullah yo boro angon wedhus.
menggembala kambing, buruh melu wong. Dagang itu Rasulullah awalnya buruh, ikut majikan namanya Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Buruh yang sampean-sampean ini, wis tau yo bahasanya itu. Nyontoh Kanjeng Nabi bagaimana kejujurannya, bagaimana seriusnya, bagaimana etos kerjanya. Menurut saya nggak jadi apa-apa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya kepala rumah tangga. Rasulullah juga berkeluarga. Maka sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anggota keluarga, kalau pengen bahagia, sakinah, rahmah, barokah, contoh keluarga Rasulullah. Nah misalnya urusan berkeluarga disuruh nyontoh Nabi Isa, ndak iso, Nabi Isa gak rabi yo. Membentuk keluarga sakinah, mencontoh Nabi Isa, ya ndak bisa. Nabi Isa belum sempat nikah, udah diangkat ke langit. Makanya besok Nabi Isa turun lagi ke bumi, rabi Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman turun ke bumi untuk memberantas kemungkaran, termasuk mateni Dajjal barang itu, halo. Dan Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, dan riwayatnya Nabi Isa sok rabi, bos apa bojone pokoknya Nabi Isa sok rabi. Potong mampu. Ora doyan Nabi Isa. Bener aku. Terus mustakmal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekarang misalnya ibu membentuk keluarga bahagia suruh nyontoh Nabi Isa, ndak iso Nabi Isa ndak rabi, belum ada contoh. Nah saya yang misalnya syarat jadi kiai gak boleh rabi, aku milih kiai dari dia. Jadi kiai yang wis enak kok buat tinggal minggat. Wes. Ya Allah. Ini waktu tinggal setengah jam. Bagaimana kita beribadahnya nyontoh Rasulullah. Dan lagi terus ngomong juga ini sampai Isya. Iya, aku sebenarnya sih berat mau ninggalin kamu ya. Jujur, Hongkong spesial buat saya. Karena waktu itu nggak mungkin lah 2 bulan sekali. Maka saya kalau ke Hongkong itu rasanya kayak ke rumah sendiri. Mau aku naik pamit arek-arek, aku katanya bagi rumahku sing nang Hongkong. Ya, karena terlalu sering. Coba paling sering siapa kalau bukan ini? Apa blenger loh sampean? Enggak bener ya. Saya terima kasih banget subhanallah. Ini udah ada yang nitip, memang cerita. Gami ngomong luar biasa. Sumbangsihnya untuk pesantren kami luar biasa. Sedekahnya juga luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian hebat. Saya aja misalnya jadi sampean, ayo ngomong gak mungkin. Belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener. Misalnya saya jadi kayak sampean, belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener? Enggak, aku nggak punya cita-cita jadi bunyian. Saking hebatnya, betul, keren. Subhanallah. Dan ini terus buat biasanya kan surat cinta dari MPS. Oke. Seperti yang disampaikan Bunda Nulis tadi, kami sekarang anak-anak yang ikut kami ada 2.500. Mangan kabeh. Beras itu per bulannya 12 sampai 13 ton. Itu beras saja. Tapi ya bukan berarti saya ngeluh, enggak boleh ngeluh. Tetap dicukupi sama Allah.
Nah, salah satu wasilahnya lewat sampean. Kemudian gedung kemarin sudah jadi, sekarang pembebasan tanah Sampung Toko itu luas banget. Yang kemarin kan sudah saya sampaikan. Saya terima kasih banget wakaf kepada kami, matur semuanya, sangat membantu kami. Berapapun nominalnya sangat membantu kami, dan itu adalah merupakan tabungan sampean semua, harta paling berharga sampean semua, dan harta sampean yang sesungguhnya. Kalau sampean mau bikin pesantren sendiri kayaknya berat ya, agak gael. Nah, saya pengen ngajak, ayo bareng-bareng kita bikin wadah perjuangan ini bareng-bareng. Saya itu kepinginnya manfaat untuk semua. Saya hanya maklar saja, termasuk dengan subhanallah atau suwun. Saya udah kehabisan kata-kata lah kalau mau mengungkapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Dan nyempat nih, masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik buat panjenengan semua. Tapi kalau panjenengan ikhlas, insya Allah panjenengan akan mendapatkan sesuatu yang bahkan kadang-kadang di luar perkiraan panjenengan. Saya sudah sering membuktikan itu. Insya Allah, yang penting ikhlas. Yang penting panjenengan niatkan untuk membantu anak-anak yatim, membantu pesantren. Insya Allah nanti urusan jenengan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, ini saatnya wis tak rayu kaya ngono lek koin yo kebanggaan. Mbak-mbak yang cantik-cantik, saya kelompok yang kemarin itu nggak ada koin sama sekali. Keren jamaah yang kemarin. Insya Allah jamaah sekarang ini jauh lebih keren. Ayo menyambut kelahirannya Rasulullah, kita baca sholawat Jibril saja. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu Allah